Ketoke sing kon buka cangkeme rondo iki ketoke. Wahai para janda, ingatlah, boleh jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah akan menghadirkan surga. Iya. Fenomena. Sunan Kuning tutup. Hijrah kemana? Ke Sarkem. Jadi saya kemarin tengok anak-anak saya di Sarkem, kok nambah banyak, kenapa? Pindahan dari Sunan Kuning, bah. Ya Allah. Tadi di Bandungan juga kayak gitu, mbak-mbak PSK begitu semangatnya ikut pengajian saya. Begitu saya datang, apa mereka bilang? Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, segenap sivitas akademika UNES, Bapak Rektor, Dekan, para dosen, semuanya yang saya takzimi, seluruh jamaah Gema Sholawat dalam semangat kebinekaan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini atas izin Allah kita semuanya dimampukan bisa hadir di tempat yang baik, di acara yang baik, dan insya Allah ketemu dengan orang-orang yang baik, walaupun sound systemnya kurang baik. Mudah-mudahan selesai pengajian semuanya menghasilkan sesuatu yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini jadwal saya ketiga hari ini setelah tadi sore Bandungan bersolawat. Wow. Sangat-sangat di luar ekspektasi saya, karena dikatakan Bandungan bersolawat. Saya pikir yang datang tidak terlalu banyak. Ternyata subhanallah, selapangan bola di Bandungan penuh dengan semua orang yang berlatar belakang berbeda-beda. Barangkali ada yang germo, ada yang lonte, dan lain sebagainya. Tapi dengan semangatnya mereka mendatangi majelis tadi sore jam 4. Bahkan saya tanya sama panitia, saya naik panggung setengah 4, mereka sudah hadir sejak setengah 1, tanpa tenda, tanpa konsumsi, tanpa tikar. Sehingga mereka duduk di lapangan. Begitu mereka bangkit, subhanallah, little body silite gatel kelebon wedi. Maka kita syukuri malam hari ini bisa bertemu di tempat yang luar biasa ini. Walaupun saya kasihan sebenarnya dengan bapak ibu yang ada di luar, masya Allah, kayaknya nggak beli tiket maka nggak bisa masuk. Bapak ibu yang saya muliakan, sesuai dengan tema malam hari ini, Gema Sholawat dalam semangat kebinekaan. Ibu bapak rahimakumullah, saya pernah di tag sebuah akun Instagram. Sudah follow mbak Instagram saya? Sungguh terlalu. Saya di tag sebuah akun dengan PD-nya, dia mengatakan apa? Awas lagu syirik. Ketika kemudian saya lihat apa sih yang dimaksud dengan lagu syirik, di situ disebutkan lagu Padamu Negeri.
Menurut pemahaman yang bersangkutan, Padamu Negeri ini lagu syirik. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah yang biasa kita baca di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini untuk memperkosa bahwa lagu Padamu Negeri itu adalah penuh dengan kemusyrikan. Karena seharusnya menurut pemahaman dia tidak ada Padamu Negeri, tapi adanya Padamu Tuhan. Mohon maaf, ini yang namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Saya jadi ingat dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fassaral Qur'an bira'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membawa minum secara pelan-pelan, saya itu di mana-mana biasa degane utuh ning UNS. Ya Allah, kamu miskin ya. Masih ya. Biasanya kan asik, degan satu butuh gitu kan. Ya Allah, ini cuman kencing dari air kelapa. Ya mohon dimaklumi Bapak Ibu, anggarannya cekak. Man fassaral Qur'an bira'yih, kata Rasulullah, barang siapa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan akalnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Jadi mohon maaf, jangan sampai kemudian kemudahan-kemudahan di era modernisasi, seperti kemudahan-kemudahan ketika menjelajah kemanapun dengan internet, itu menghapus keberadaan kiai dan guru. Maka banyak orang yang mengatakan tidak penting punya guru, tidak penting punya kiai, toh bisa langsung buka kepada Mbah Google. Hati-hati. Maka yang terjadi seperti ini. Ada orang yang mengatakan tidak penting ngaji dengan kiai, langsung saja dengan nabi. Saya tanya, dari mana kamu tahu nabi? Gampang, buka Mbah Google. Na'udzubillah min dalik. Ya mohon maaf, kadang-kadang orang ngaji hanya berdasarkan suara saja. Kadang-kadang nggak pernah melihat siapa wajahnya. Ini guru jelas apa tidak? Tidak jelas. Padahal setahu saya, mohon maaf, ada orang yang ngaji cuma dengan radio, yang sanad dan nasabnya tidak jelas. Anda tahu, yang namanya radio itu kan ada suara tanpa wujud. Kalau ada suara nggak ada wujudnya, namanya entut. Makanya kalau orang berguru hanya kepada suara tanpa wujud, jelas gurunya adalah entut. Maka di mana-mana saya ingatkan, son sembore semiki masyota udan jeroati, ana suarane ra ana wujute, ento jenenge. Lah mohon maaf, kalau gurunya saja entut, mondoknya di mana? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Makanya yang namanya entut itu sifatnya fitnah. Sing ngentut siapa, yang bau siapa. Makanya kalau gurunya nggak jelas, biasanya seperti itu, gampang menyalahkan orang, menyesatkan orang, mengkafirkan orang dan lain sebagainya. Contohnya ini, lagu Padamu Negeri dibilang syirik katanya. Padahal mohon maaf, kecintaan kita kepada negara itu diajarkan oleh Rasulullah. Makanya sekarang begini, kalau kemudian kita ngaji, ya patokannya Rasulullah lah. Ketika Siti Aisyah ditanya, wahai Siti Aisyah, bagaimana akhlak suamimu Rasulullah? Apa jawab Siti Aisyah? Kana khuluquhul Quran.
Wayang soh wasimatuhul ghufron, wayang sohulil insan, wayafsahu fil ihsan. Harusnya anak-anak hadrah ini harusnya hafal, karena itu ada di Al-Barjanji. Akhlaknya Rasulullah itu ya Quran. Apa sifatnya Rasulullah? Wasimatul ghufran, pemaaf. Apa yang beliau lakukan? Wayang sohulil insan, memberikan nasihat kepada manusia. Wayafsahu fil ihsan, senantiasa mengajarkan kebaikan. Rasulullah mencintai negara. Buktinya apa? Ibu bapak, adik-adik mahasiswa, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, sama sekarang fenomena Sunan Kuning tutup, hijrah kemana? Ke Sarkem. Jadi saya kemarin tengok anak-anak saya di Sarkem, kok nambah banyak, kenapa? Pindahan dari Sunan Kuning, bah, ya Allah. Tadi di Bandungan juga kayak gitu, mbak-mbak PSK begitu semangatnya ikut pengajian saya. Begitu saya datang, apa mereka bilang? Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Kayak kemarin saya mengumpulkan balung pisah di Gang Doli Surabaya seminggu yang lalu, sudah tutup. Saya usul namanya sekarang diganti, jangan Doli, apa, Kiai Al-Fadholi, artinya keutamaan. Dan Anda tahu yang datang itu siapa? Mantan Germo, mantan PSK, mantan Angelo. Apa itu Angelo? Mohon maaf, Angelo antar jemput lonte. Jadi profesinya ini ojek itu. Mereka semuanya hadir, Masya Allah. Badannya tadi kayak di Bandungan, yang di depan panggung, Masya Allah, semuanya bertato. Saya tanya, kalian siapa? Kami orang-orang yang mencari dan pengen kenal dengan Allah. Selama ini banyak di antara kami yang pengen kenal dengan Allah, tapi orang-orang melupakan kami. Maka saya tertarik dengan Gus Miftah, karena Gus Miftah pernah mengatakan, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Saya nangis lihat mereka di depan panggung, badannya penuh dengan tato. Ada yang badannya gede, perutnya gendut. Saya tanya, perut kamu tato apa? Beduk Kiai. Masya Allah. Wow. Itu tato beduk? Iya. Pukulnya mana? Bawahnya Kiai. Gitu. Tak lihat kok nggak kelihatan. Rasulullah ketika pindah dari Mekah ke Madinah, dia kangen dengan kota Mekah. Saat itu dia mengangkat tangannya, kemudian dia berdoa dan bermunajat kepada Tuhannya. Apa yang Rasulullah katakan? Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Maka hari ini kalau Anda melihat postingan orang yang mengatakan cinta negara itu tidak ada pahalanya, berarti dia mengingkari hadis ini. Rasulullah mencintai Madinah. Tanggal 15 sampai 23 kemarin saya umroh. Kebetulan tanggal 23 itu merupakan Independence Day, hari Yaumul Istiqlal, hari kemerdekaan Arab Saudi. Anda tahu yang ditulis di bendera, di kaos, di spanduk, di papan-papan nama di Arab Saudi, tulisannya apa, Nduk? Al-Waton fi kulubina. Negara ada di dalam hati kami. Begitu saya pulang, saya dikasih sal, tulisannya Al-Waton fi kulubina. Saya masuk bandara di Jeddah, polisi heboh. Tarik, minggir. Saya pede, tahu dia kalau ada kayak viral di sini. Begitu masuk bandara saya tanya, kenapa tadi disuruh minggir Pak polisi? Orang-orang itu jelas ada orang buta lewat, matane. Gara-gara saya bawa tongkat, saya bawa kacamata itu loh, dikira orang buta. Sungguh terlalu aku. Gara-gara saya bawa tongkat, saya pakai kacamata, saya dikira orang buta. Tolong ibu-ibu jangan minta saya membuka kacamata saya, oke? Buka.
Persoalannya dan pertanyaannya adalah kowe iki pengen krungu ngajiku apa pengen delok mataku? Ketoke sing kon buka cangkeme rondo iki ketoke. Wahai para janda, ingatlah, boleh jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah akan menghadirkan surga. Tolong mbaknya jangan maju-maju, agak mundur ya. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kurang ajar panitia nih. Banyu degan, kelopone dikerok, sak bathoke. Kere. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan nasionalisme itu tidak ada ajarannya, salah besar. Bagaimana kemudian Rasulullah mencintai tanah Madinah, mencintai tanah Mekah? Itu seolah-olah pengen mengatakan kepada kita, cintai negaramu bro. Jadi mohon maaf, saya pernah beberapa kali diskusi dengan para kiai berkaitan dengan baju jubah yang dipakai oleh orang Arab. Saya mau tanya sama adik-adik mahasiswa, baju Arab yang dipakai oleh Rasulullah itu ciptaan desain Rasulullah atau sudah ada sejak sebelum Rasulullah? Sudah ada. Jadi dulu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok ya sudah pakai baju seperti itu. Yang merupakan dress code resmi orang Arab. Maka paman-paman Kanjeng Nabi yang dulu kafir Quraisy semuanya menggunakan pakaian itu. Ketika kemudian Rasulullah resmi dibaiat menjadi nabi, Rasulullah tetap menggunakan pakaian itu. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai budayanya, karena Rasulullah mencintai negaranya. Ada orang mengatakan begini, kalau orang-orang kafir Quraisy menggunakan jubah, orang-orang Islam menggunakan jubah, mal farqu bainahum, apa perbedaan di antaranya? Beda. Orang kafir Quraisy pakai jubah, tapi wajahnya penuh dengan kegalauan, wajahnya penuh dengan kemarahan. Sementara orang-orang Islam, pakaian yang dipakai jenisnya sama, modelnya sama, bentuknya sama, tapi wajahnya tabassam, wajahnya senantiasa tersenyum. Artinya apa? Dari cerita ini kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa mencintai negara itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika masuk ke Indonesia, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman. Yang lucu, saya pengajian di Surabaya, temanya nasionalisme. Saya mengambil qaul hubbul waton minal iman. Selesai ngaji, ada orang datang tanya sama saya begini, Ustadz, saya kaget. Ya mas, saya mau tanya. Tanya apa? Hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Ya Allah, belum pernah ada orang mengatakan hubbul waton minal iman itu hadis. Karena yang nanya orang tidak paham, saya jawab hubbul waton minal iman hadis riwayat Muslim. Dia tanya, kok bisa Muslim? Ya bisa, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Kan gak ada. Karena yang tanya orang ngawur, jawaban saya juga ngawur. Itu kan bukan hadis, tapi bahwa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama saat itu mengambil intisari dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kemudian banyak otak yang nyimpang, banyak orang yang terpapar radikalisme. Kayak kemarin saya seminar Sarasehan Kebangsaan sama Pak Ganjar di IAIN Kartosuro, saya bilang salah satu persoalannya hari ini adalah orang Indonesia itu semangat beragamanya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Istilah kerennya NKTA, nafsunya kuda, tenaganya ayam.
Maka dulu Gus Dur pernah bilang begini, akan datang satu saat orang tidak pernah belajar dipanggil ustadz. Akan datang satu zaman orang tidak pernah ngaji, tahu-tahu disebut kiai. Dan hari ini terjadi. Tahu-tahu dipanggil ustadz, tahu-tahu dipanggil kiai. Ini omongan Gus Dur sekian lama yang lalu. Maka saya bilang di Indonesia ini yang wajahnya matanya tidak bisa melihat, hatinya terang, itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Anda tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Ah, ini orangnya, mainan HP ini. Yang ngono pengajian dolanan HP wae. HP ini cross yang gaya. Nafsunya kuda, tenaganya ayam. Gak pernah belajar, gak pernah ngaji. Tahu-tahu sudah berani berfatwa. Lebih ngerinya lagi sekarang apa nak? Orang beda paham sedikit-sedikit langsung dibilang liberal. Contoh, kasusnya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Beliau itu kan orang yang alim alamah. Orang yang kuliahnya di Al-Quran. Hidupnya dihabiskan untuk Quran. Bahkan beliau mampu menulis kitab tafsir Quran, kitab Al-Misbah. Hanya gara-gara anaknya tidak pakai jilbab, orang mengatakan Quraisy Shihab liberal. Padahal yang mengatakan Quraisy Shihab liberal itu kadang-kadang ngaji saja tidak bisa, baca Quran tidak fasih, nggak ngerti tajwid, nggak ngerti ilmu nahwu dan lain sebagainya. Berani memberikan label kepada Quraisy Shihab liberal. Orang yang ngaji bertahun-tahun dianggap kafir oleh orang yang baru masuk Islam. Ini terjadi di Indonesia. Orang yang kelasnya hanya pendengar sudah dikasih mic, maka mohon maaf, mondoke mung santri kilat, pesantren kilat. Kalau mondoknya di pondok pesantren kilat, santrinya namanya petir. Kilat petir itu sifatnya geludak-geluduk, membrebeki kuping. Makanya ngajinya waton geludak-geluduk, semua orang disalahkan, semua orang dikafirkan. Kenapa? Karena sanad dan nasab keilmuannya tidak jelas. Maka yang berbeda dianggap kafir, yang berbeda dianggap salah, dan lain sebagainya. Kan ngeri sekali, Mas. Maka bahasa yang populer saya populerkan apa? Orang mengatakan tahlil boleh, tahlilan tidak boleh, yasin boleh, yasinan tidak boleh, solawat boleh, solawatan tidak boleh. Gagal paham terhadap bahasa solawat dan solawatan. Apa sih bedanya solawat dan solawatan? Solawat itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya solawatan. Berjanji itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya berjanjenan. Contoh, Hamdirillahumma qabrul karim bi'arfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kitab tadi yang belum dibaca namanya berjanji, setelah saya baca namanya berjanjenan. Kowe mahasiswa kowe kudu ngerti le, senajan to macane ora fasih. Sing maca bocah UNES. Ngetrillahumma kabrul karim bi arping satiyim min sholati wa taslim. Kudune macane santai ta. Abadati ulimla bismidzatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah, sing maca cafisip ngabek tadi ngul ngimlang amismidatil ngaliyah Allah.
Saya bertanya sama kiai saya, kiai, lah mau coba berjanji sholawat itu makhorijul hurufnya tidak pas, tajwidnya enggak pas, apakah diterima? Enggak apa-apa li. Yang penting di dalam hatinya ada mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah. Lah wong Jawa kaya awake dhewe kan fase-fase iki yo angel kok li. Wong kadang-kadang ada orang baca Quran saja logatnya Jawa. Saya terawih di Cilacap mau safari Ramadan. Saya bilang, tolong cari imam yang cepat, gak usah terlalu lama. Oh, bar Fatihah yang dibaca apa? Wadduha. Waduh, kesuwen. Wong kalau terawih saya kan biasanya yang saya baca cuma 2, kulhu sama salamun. Ini wadduha. Ternyata saya ditipu oleh imamnya. Walaupun yang dibaca wadduha, yang dibaca cuma 2 ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza sajja. Allahu akbar. Cocok aku ini. Ya kan gak apa-apa. Surat pendek atau ayat setelah suratul Fatihah itu kan hukumnya sunnah, gak wajib. Kalau gak membaca Fatihah itu suratnya tidak, sholatnya tidak sah. Kan tidak ada sholat kecuali dengan Fatihah. Nah, ini ada Pak. Imamnya lupa, Allahu Akbar, nggak baca Fatihah, langsung surat pendek. Qul ya ayyuhal kafirun, makmum teriak subhanallah. Imamnya kan nggak tahu salahnya di mana, dipikir kurang fasih, di fasih ke ya ayyuhal kafirun, makmum semakin kenceng subhanallah. Imamnya stres, dipikir kurang fasih kan lagi ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kenceng banget, Fatihah. Yang teriak Fatihah batal enggak bro? Batal, bukan bacaan sholat. Sampingnya banser mengingatkan, nggak boleh ngomong, batal bro. Sampingnya lagi rektor UNES soalim, untung aku nggak ngomong deh, batal. Jadi apa? Orang nafsunya kuda, tenaganya ayam, semangat keislamannya tinggi, tetapi tidak pernah didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi apa? Sifat keberagamaan yang ngawur, suhu pendek, semua orang dianggap salah. Beda dikit senggol bacok, medeni bro. Dan ini sekarang lagi marak di Indonesia. Saya pernah ya, contoh orang yang nafsu kuda tenaga ayam, semangat Islamnya tinggi, tidak didukung sama ilmu yang mumpuni. Saya pernah dicurhati sama Via Valen. Loh, ada yang salah? Saya itu kan dikasih amanat sama teman-teman di PBNU untuk pengajian sama teman-teman artis. Ya yang saya jaring kayak Via Valen, Aura Kasih, wow. Ya kan kemarin saya pengajian sama Via Valen, wow, saya iki karo bocah iki, pahit. Via Valen bilang begini sama saya, tapi persoalannya satu sih, Via Valen sama saya beda keyakinan. Aku yakin mau, dia yakin nggak mau. Wis jomblo santai wae bro. Tolonglah kamu gak usah pacaran, santai saja. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Kamu jangan mau dirayu-rayu sama cowok, santai saja. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Iya. Maka kadang-kadang banyak mahasiswa gagal skripsi gara-gara putus dari pacarnya. Ya Allah, nak,
Cintailah pacarmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pacarmu dengan segenap jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pacarmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Langsung OTW status. Saya ditanya apa? Bah, saya pernah, kata Via Valen, menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan dengan pakaian yang agak terbuka. Selesai saya nyanyi, di demo sama orang. Via Valen penistaan sholawat, menyanyikan sholawat di panggung dangdutan tidak sopan. Saya ditanya sama Via, bah, apa benar sih Din As-Salam itu sholawat? Saya jawab, salah. Din As-Salam itu memang qasidah Arab, tapi bukan sholawat. Lah orang yang gagal paham itu seolah-olah menganggap kalau qasidah Arab itu pasti sholawat. Salah, Din As-Salam itu bukan sholawat, itu qasidah Arab bukan sholawat. Din itu artinya agama, salam itu damai. Tapi kalau pengajian panas tanpa kipas angin ini tidak mau damai ini, karena aku panas. Tegane mong segelas rana kipas angin, kan aku sumuk. Pelit amat sih ah. Berarti boleh nggak dinyanyikan di panggung dangdutan? Boleh Nduk. Wong kamu mohon maaf sambil ngising saja boleh kok. Lo beneran, kan itu bukan sholawat. Kamu mbak-mbak di toilet daripada bayangin yang enggak, nyanyi ini boleh kok sambil duduk. Kilahadil out matang fi masa tidak masalah. Tapi ada memang lagu yang sebenarnya bukan sholawat tapi tidak pantas dinyanyikan di toilet. Contohnya Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra. Ada lagi umpamanya Man Ana, itu bukan sholawat. Tapi lagu itu diciptakan karena rasa cinta kita yang mendalam, takziman wa ikroman kepada guru, kepada dosen. Nggak boleh menyanyikan lagu itu di WC sambil ngising baca Man Ana. Aduh, Man Ana, Man Ana, Man Ana laula trot. Kalau ada yang bertanya sama saya, kalau lagu dangdut kayak Gus Miftah dinyanyikan versi sholawat, ambyar versi sholawat, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebih-lebihan seperti pesan para habaib, Abah Lutfi, Habib Syekh, Habib Idin. Boleh diganti syairnya boleh, tapi jangan kemudian meninggalkan adab orang bersolawat, nggak boleh. Kalau cuma lagu dangdut dijadikan versi sholawat nggak masalah. Kamu suka lagu apa contohnya? Korban janji jadi sholawat, gak apa-apa. Ditinggal rabi sholawat, gak apa-apa. Kartonya nomor janji, ngeri. Biyen aku sebetah suwe-suwe weka nuruti kekarepanmu. Biyen wis tawanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Kok kamu baper sih? Lah kayak gitu diselawatkan nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Ora apa-apa ning rasa karo nangis ngono kuwi. Wis ayo selawat dhisik ayo. Ayo njaluk lagu apa? Lagu anyar apa lagu lawas?
anyar durung dadi. Lagu lawas wis lali aku. Ayo. Selawatan. Siap-siap Le, siap-siap. Ini we. Aku ki lagu apa-apa tak selawat, korban janji ya selawat. Apa? Mundur alon-alon? Oh, yang penting selawat. Kok ketemu baper banget ta, Bro? Iya. Pasti kamu jomblo ya. Kamu kalau dibully jomblo santai saja, Bro. Santai saja. Aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Iya. Kere. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo. Ditinggal Rabi versi sholawat. Ayo. Bawa flash HP apa enggak? Dihidupin ke flashnya yuk. Yuk. Ini Pak Rektor hadir? Oh enggak. Oh mboten. Kenapa? PD4. Ya sembuh sopo ya radong aku. Flashnya diangkat, kita sholawat bareng-bareng dari UNES untuk Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu lampu di atas bisa dibunuh enggak? Kalau enggak ketua panitianya saya bunuh ini. Ada tukang lampu di sini. Ada tukang lampu. Apa diwale aku mateni lampu kowe ngaji ning kene. Ayo. Semuanya diangkat. Oi, lampunya pateni, Bro. Pateni. Ya tak buka kacamatane. Matang. Pengajian mau selesai, kipas angin baru datang. Ya. Nggak bisa mati ya? Ayo, tim hadroh siap? Dangdut le. Oh, ngaji seprono ngomong iler-iler tok. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama, ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane
kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan tresnaku. Sholawat balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladhi turja safa li kulli haulim minal ahwali. Hadroe mandek sing banter ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal turja safa li kulli haulim minal ahwali muqta. Sekali lagi le ya Rabb balik maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al huwa turja safa li kulli haulim minal ahwali muqta. Kecepetan kaya ledek munyuk alon-alon bae. Kan aku capek. Lanjut. Bongko. Ayo, iki raga Mas Radi nih, diangkat. Wis to, pokoknya sing duwe krentek, sing pengen skripsine rampung njaluk karo Gusti Allah muga-muga rampung. Sing pengen rabi mulih langsung rabi. Rondo anak 15. Assalamualaikum. Korban janji versi sholawat. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tanda syukur nikmat. Elinga urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Lah iki apal.
rono mesake ngaboti tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kowe lunga pas aku tanpa pamit ngadang ngono ae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma kurang banter Muhammadin tibil qulub wa dawa wa afiyatil abdan wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa nuril absari wadiyaiha. Shallu ala Nabi Muhammad. Kesel aku. Menunggu apa-apa le, sing penting selawatmu sing khusyuk. Lah kowe lagune ngerti aku. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu. Jare yen ra ninja role dicinta apa kaya ngene rupane wong kere. Kok ya ana banyu putih to Gusti, Gusti. Ah, mesake. HP. Iki nyaute wet mantan copet ketok iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Yang dari UIN sabar ya, Pak ya, sebentar lagi. Baru kita UIN. Aku lak ndelok bocah-bocah kemayu dadi kelingan lagu, kelingan mantan. Iya. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra hati iki. Netes eluku milih terus ning pipi. Sholawat ke Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Malaikatnya bengok delala sing marok kowe Israel modiar. Wis santai wae. Kowe ngerti ra teorine anake Nabi Ibrahim, Qabil karo Habil. Kuwi anake sing ganteng dirabeke karo bocah wedok sing rupane elek. Lah sing lanang rupane elek, sing wedok rupane ayu. Mila kowe tanda-tanda, Bro. Kan rupamu elek, Insya Allah sesuk bojomu remuk. Santai wae.
sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir ya, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insya Allah ya. Jaluk baru tekora. Ya Allah, kiai ini ganteng botolnya pink. Pink tulisannya I love you. Allah. Memang hari ini UNES penuh dengan cinta. Amin. Maka yang perlu kita lakukan apa? Wis belajar sing tenanan. Ora usah kesusu dadi ustad. Saya itu matur sama Abah Lutfi, "Bah, kalau kemudian memungkinkan saya tak berhenti saja deh. Saya mohon maaf, begitu bombastisnya pemberitaan Deddy Corbuzier masuk Islam, sehingga banyak orang kemudian mengatakan settingan dan lain sebagainya. Satu, fakta yang kalian harus tahu, Mas Deddy itu masuk Islam dia rugi miliaran rupiah. Kenapa? Karena kontraknya banyak yang diputus oleh orang-orang non Islam. Begitu Mas Deddy masuk Islam diputus kontrak. Sorry bro, nggak dilanjut. Yang kedua, kalau kemudian Anda mengatakan settingan, naudzubillah min dzalik. Mas Deddy itu sama saya tidak pernah saya ngomong sama dia, bro kamu harus masuk Islam, nggak ada. Selama ini diskusi kita tentang apa? Tentang kebangsaan, tentang kebinekaan, tentang pluralisme. Jadi saya nggak pernah ngajak. Cuman memang pertanyaan-pertanyaan dia itu kritis banget, karena memang anak ini anak cerdas. Deddy itu lulusan S3, PhD, filosofi doktor. Sementara saya cuma S1, ijazah pun tidak saya ambil. Karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya SAG, sarjana agak gimana gitu. Kan aku malu. Dan ini orang cerdas. Orang cerdas. Begitu cerdasnya dia itu pernah menjadi the best magician in the world 2 kali di Amerika. Saking cerdasnya dia, rambut saja tidak berani tumbuh di kepalanya. Dan dia bilang sama saya nggak mau latah lah bro. Kemarin saya kemarin YouTubean di Jakarta, saya membahas soal cross hijabers, yang orang laki-laki pakai jilbab, pakai cadar dan lain sebagainya. Ya Allah, kok yo aneh-aneh men. Nganggo jilbab kok ngene ya apa? Tongkat. Dia bilang sama banyak orang yang kemudian mengundang dia untuk jadi pembicara. Dia mengatakan apa? Maaf, ini bukan kemampuan saya. Saya masuk Islam bukan karena saya jadi artis sudah nggak laku kemudian ngustad. Kan sekarang ngetren tuh, ngartis tidak laku, ngustad. Deddy tidak mau. Dan selama ini saya mendidik dia juga tidak seperti itu. Makanya saya bilang, Mas Deddy ngaji sama kiai lain, saya bilang monggo. Deddy nggak mau, dikira saya ngekup sama Deddy. Makanya di postingan Instagram saya yang kemarin saya bilang, ada yang bilang Miftah ngekup Deddy supaya tidak boleh belajar dari pihak lain. Mohon maaf, saya sampaikan silakan belajar. Bahkan mohon maaf, yang saya katanya difitnah benci sama teman-teman Hijrah Fest, saya bilang sama Deddy, "Mbok kamu ikut ke sana." Orang bilang Miftah membenci Amazing Muharram, saya ngisi Amazing Muharram di Surabaya. Orang bilang Miftah benci dengan Hijrah Fest, saya bilang sama Deddy, "Mbok kamu ikut ke sana." Tapi Deddy bilang apa? Mohon maaf, saya itu hanya mau belajar yang membuat saya nyaman. Pacaran saja cari yang nyaman, masa ngaji tidak cari yang nyaman? Maka kemarin saya bilang sama Deddy apa? Hari ini mohon maaf, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Hati-hati. Maka yang terjadi apa? Tahu-tahu pejabat ditusuk. Lucunya lagi apa? Yang jelas-jelas hoak dibela. Ini Kartini hari ini. Yang benar-benar ditusuk pengalian isu. Cangkeme. Bu ya sudahlah. Kalau kamu tidak suka dengan pemerintah, tunggu 2024. Saya pastikan Pak Jokowi nggak nyalon lagi. Barangkali begini ya. Salah satu poin kenapa Deddy akhirnya masuk Islam. Ini. Satu saat dia tanya saya begini sama saya. "Bro, saya punya pertanyaan nih.
Saya baca Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran itu banyak perintah Allah yang tidak rasional? Loh, what do you mean, saya bilang. Coba Anda baca. Ibrahim diperintah untuk motong anaknya Ismail. Ini kan goblok, anak cuma satu suruh motong katanya. Ini bahasa Dedi 6 bulan yang lalu. Satu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, bullshit dia bilang. Pertanyaan dia, kenapa banyak ajaran agama yang tidak bisa ditangkap oleh akal, tidak nalar, tidak logis? Waktu itu YouTubean bareng collab. Kalau saya nggak bisa jawab, kan bahaya. Saya saat itu langsung tanya sama dia begini, saya jawab begini. Kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Kalau semua perintah agama bisa diterima oleh akal dan bisa dirasionalkan, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang nggak usah punya agama, cukup kuliah di UNES selesai. Inilah yang membedakan agama dan ilmu pengetahuan. Ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal, tapi bisa diterima oleh hati. Maka saat itu saya tanya. Sekarang saya ganti tanya sama kamu. Apa bro? Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Coba kalian rata-rata pasti menjawab dari mata turun ke hati. Kuwi salah nduk tak kandani. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, kamu tidak akan pernah mencintai Kanjeng Nabi karena matamu tidak pernah melihat Kanjeng Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena si buta tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi cinta itu yang benar adalah dari hati naik ke mata. Maka kamu lihat, walaupun si buta tidak pernah melihat pasangannya, meteng. Karena menggunakan apa? Rasa. Menggunakan ini bro, tidak menggunakan ini. Kalau hatinya sudah cinta, seburuk apapun pasangannya, matanya tetap cinta. Maka orang belajar agama itu bro, saya bilang sama Dedi, akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Waktu itu dia langsung takjub, dia mengatakan apa? This is so amazing for me. Utakmu ra nyandak, ini kira nyandak. Maka kemudian seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Saya jawab, nggak usah. Loh, saya pengen masuk Islam, nggak usah. Dia tanya, kenapa sih kamu kok selama ini membuat saya susah untuk masuk Islam? Saya pengen masuk, nggak usah. Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat saya bilang. Cukup aku saja, kamu gak akan kuat Ferguson, saya bilang. Maka waktu itu saya bilang, sudahlah kamu Islam di Jakarta, saya carikan ustadz. Toh teman kamu ustadz banyak. Di Istiqlal juga ada profesor, di mana-mana ada. Dia bilang apa? Kan you pernah bilang sama gua bilang ngomong apa? Saya pernah bilang sama Dedi begini, bro, besok kalau kamu masuk Islam, wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya orang yang suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya itu galak, maka Islammu akan galak. Pintu masuknya keras, Islam akan penuh dengan kekerasan. Tapi kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Waktu itu dia bilang, this is you, not others. Kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, itu adalah kamu, bukan yang lain. Kenapa? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan katanya. Ini jawaban Deddy Corbuzier. Bagaimana tidak menyenangkan? Saya ngaji di kampus, diterima di pondok pesantren, diterima masyarakat umum, diterima lonte, diterima. Maka malam hari ini, yuk, jadilah orang Islam yang fanatik dengan agamamu, tapi tanpa harus memvonis orang lain salah. Jadilah orang yang soleh, tetapi jangan pernah merasa lebih soleh daripada yang lain. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Uhibbus solihina walastu minhum la'ali an anala bihimus syafa'ah." Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan bagian dari orang soleh. Kenapa? Karena saya berharap keberkahan dari orang-orang soleh. Maka saya mengatakan, kalau kamu merasa hari ini orang soleh, jangan pernah menghina mereka para pendosa. Jangan pernah menghina para pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa.
Andaikan kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali. Saya sering mengatakan kepada anak-anak saya di dunia malam, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.